Baiklah teman-teman sekalian, saya Joshua Purba dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami tentang pemanfaatan citra metode Loci dengan menggunakan metode Loci. Perkenalkan, presentasi ini terdiri dengan berbagai anggota dan kelompok. Pertama, Rizka Amalia dengan NIM 2012000050 dan kedua Joshua Purba, saya sendiri dengan NIM 2012000042. Selanjutnya Setio Hadi dengan NIM 2012000051 dan selanjutnya dengan Mepor Elvantari Hulu dengan NIM 2012000044 dan Tengku Muhammad Ihsan dengan NIM 2012000052 dan selanjutnya dengan Perdana Agung Tarigan dengan NIM 2012000202 dan Muhammad Ridho Pratama dengan NIM 2012000194 dan yang terakhir dengan Junifer Orlando Pakpahan dengan NIM 2012000043. Baiklah, kita masuk kepada konsep Loci. Metode Loci atau disebut juga dengan kompresi Loci adalah pendekatan dalam pengolahan data di mana informasi yang dianggap tidak penting atau kurang signifikan dihilangkan atau dikurangi dengan tujuan mengurangi ukuran data. Metode ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti kompresi data, gambar, pemrosesan suara. Dan selanjutnya konsep Loci. Di sini ada rumus dari konsep Loci. Pertama, mean square error. Di sini dapat kita lihat MSE atau mean square error sama dengan 1/n sigma pangkat n dan I sama dengan 1 tutup kurung P PI kurang QI tutup kurung. Dan selanjutnya root mean square error atau disingkat dengan RMSE sama dengan 1/n akar 1/n sigma n 1 sama dengan I buka kurung P PI kurang QI tutup kurung pangkat 2. Dan selanjutnya peak signal to noise ratio atau disingkat dengan PSNR sama dengan 20 log 10 max PI per RMSE. Dan selanjutnya compression ration CR sama dengan PI per QI. Baiklah teman-teman sekalian, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Ridho Pratama akan melanjutkan slide yang berikutnya, yaitu jenis-jenis Loci. Yang pertama, JPEG atau Joint Photographic Export Group. Yang kedua, MPEG atau Movie Picture Export Group. Yang ketiga, PNG atau Portable Network Graphic. Yang keempat, GIF
atau graphic interchange format. Kemudian yang selanjutnya adalah algoritma yang sering digunakan pada metode Lucy. Algoritma pada metode Lucy sendiri terdiri dari fractal, atau fractal image compression, yang kedua wavelet, yaitu small wave, yang ketiga DCT atau discrete Gaussian transform. Kemudian metode fractal. Pertama, secara harfiah, fractal atau fraktal berasal dari bahasa Latin yaitu fractus, yang berarti pecah atau broken, atau tidak teratur atau irregular. Yang kedua, algoritma fraktal mengubah bagian-bagian yang mirip tersebut menjadi data matematis yang disebut kode fraktal, yang akan digunakan untuk membentuk ulang citra yang dikompresi. Oke, sekian dari saya. Untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan fraktal. Yang pertama ada kode fraktal, kemudian dimensi fraktal, dan derajat kekosongan fraktal. Kode fraktal. Kode fraktal adalah pengkodean citra yang dikenal dengan nama Partitioned Iterated Function System atau PIFS, di mana kode fraktal ini di PIFS akan menjadi perhitungan akhir dari metode fraktal. Kemudian ada dimensi fraktal, dilakukan setelah kotak dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu S. Selanjutnya dihitung DS dengan rumus. DS adalah dimensi fraktal setelah pembagian dari kotak-kotaknya. Di mana rumus DS yaitu log 2 dikali NS dibagi log 2S. Di mana NS adalah nilai dari S dan S adalah ukuran dari kotak yang sudah dibagi. Kemudian ada derajat kekosongan fraktal yang dapat dihitung dengan derajat kekosongan fraktal sama dengan I pangkat 2 dikali S dikurang IS pangkat 2 dibagi I kali IS pangkat 2. Kemudian di mana jika sigma dari N dengan nilai I sama dengan 1, P IS sama dengan 1. Kemudian ada langkah-langkah dari fraktal. Yang pertama, baca citra asli, kemudian menentukan ukuran matriks citra asli. Lalu menentukan ukuran blok range dan menentukan ukuran blok domain. Blok domain diskalakan ukurannya menjadi setengah kali ukuran semula. Untuk setiap blok range, dalam mencari domain dengan rumus DRMS yaitu domain root mean square sama dengan 1/n akar sigma n I sama dengan J, sigma n J sama dengan 1, Z aksen IJ dikurang Z IJ pangkat 2, di mana N merupakan jumlah piksel, Z aksen adalah blok range, dan Z adalah blok domain. Kemudian langkah selanjutnya dari fraktal, perhitungan transformasi affine antara blok range I dengan blok domain lainnya dengan menggunakan rumus X aksen, Y aksen, Z aksen sama dengan WI X, Y, Z sama dengan dimana nilainya yaitu 0,5, 00, 0, 0,5, 0, 0, 0, dan SI dikalikan dengan X, Y, Z dan dikalikan dengan EI, FI, OI dengan keterangan X, Y ini menjadi titik range dan Z adalah intensitas, WI yaitu blok ranah pemetakan, OI adalah offset pencerahan, SI adalah kontras, E sudut kiri blok domain, dan F adalah sudut kiri blok range.
Kemudian langkah terakhir yaitu simpan semua parameter pada PIFS atau Partition Iterated Function System. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Rizka. Di sini ada berikut gambar arsitektur langkah-langkah dari fraktal. Pertama, input citra, lalu pembagian blok range dan blok domain menjadi NXN pada ini, bloknya 8x8. Lalu pada blok domain dilakukan perskalaan. Jika sudah, lalu uji kemiripan dengan blok range. Lalu lakukan transformasi, affine, dan tahap akhir masukkan pada parameter IFS. Di sini ada metode Wavelet. Wavelet merupakan metode untuk transformasi sinyal sehingga mampu memberikan informasi frekuensi yang muncul tentang skala atau durasi atau waktu. Transformasi wavelet merupakan salah satu metode yang sangat terpakai dan sangat bisa digunakan untuk representasi dan analisis sinyal diskrit. Langkah-langkah dari wavelet yaitu 1. Menentukan nilai LL, LH, HL, dan HH, dan citra input yang berukuran 1/4 kali ukuran citra aslinya dengan cara memasukkan koefisien seperti pada persamaan berikut. Sini ada H0 sama dengan 1/2, lalu 1/2, dan H1 sama dengan 1/2 dikurang 1/2 sesuai dengan level dekomposisinya. Langkah yang kedua itu proses kuantisasi atau menghilangkan koefisien yang tidak dibutuhkan. Langkah yang ketiga yaitu menyimpan hasil kompresi. Baiklah, saya akan menjelaskan penjelasan dari saya di mana distrik konsen kompas biasa digunakan untuk mengubah sebuah sinyal menjadi komponen frekuensi dasarnya. DCT adalah sebuah transformasi yang mengubah sebuah kawasan spesial menjadi kawasan frekuensi, dan sebaliknya kawasan frekuensi dapat dikembalikan ke kawasan spesial dengan menggunakan inverse DCT. Tahapan-tahapan dalam proses DCT ini ada 3. Yang pertama yaitu tahapan transformasi. Tahapan ini merupakan mengubah input data ke dalam format untuk mengurangi redundansi interpixel pada gambar yang dimasukkan. Baru tahapan yang kedua yaitu kuantisasi. Pada tahapan ini frekuensi yang tinggi akan diseleksi untuk dihilangkan yang terikat pada pengaturan kualitas yang digunakan atau dibutuhkan. Baru pada tahapan yang ketiga yaitu tahapan entropy encoding. Pada tahapan ini menggunakan algoritma Huffman untuk mengkodekan koefisien hasil proses DCT yang akan mengeliminasi nilai-nilai matriksnya. Itu tahapan-tahapan dari DCT. Baru lanjut ke perhitungan DCT. Pada perhitungan ini DCT dijabarkan dengan rumus T kali U sama dengan A kali U sigma N kurang 1 X sama dengan 0 kali U, di
mana fx kali x kali cos, di mana n 2x tambah 1 kali U per 2n, 0 besar kecil, kecil besar, kecil atau sama dengan U, dan kecil atau sama dengan N dikurang 1, di mana CU adalah koefisien KU dari himpunan hasil transformasi DCT, dan Fx adalah banyaknya suku himpunan asal. Himpunan hasil dari AU dijabarkan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu AU sama dengan 1 akar 1 per N akar 2 per N, di mana akar 1 per N jika AU sama dengan 0, dan di mana akar 2 per N jika 1 kecil atau sama dengan U, kecil atau sama dengan N dikurang 1. Demikian saja penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada perhitungan DCT. Yang pertama itu transformasi DCT dengan rumus di bawah, dan yang kedua inverse DCT atau IDCT dengan rumus seperti di bawah. Selanjutnya ada langkah-langkah DCT. Yang pertama, membagikan blok menjadi matriks 8x8. Yang kedua, data matriks dikurangi 128 karena algoritma DCT bekerja pada rentang minus 128 sampai 127. Yang ketiga, hitung dengan perhitungan matriks transport dengan rumus DCT. Yang keempat, lalu kuantisasi matriks. Dan yang kelima, proses terakhir, pengenalan data dengan memasukkan data pada round. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan program yang telah kami buat, yaitu lossy image compression. Pertama kita buka citra dan pilih citra, kemudian kompresi. Ini hasil kompresnya, kemudian hitung. Ini hasil dari PSNR, MSI, dan persen kompresinya. Perbedaan lossy image compression dengan lossless image compression, yaitu lossy image compression lebih cepat kompresnya, tapi hasil gambarnya tidak terlalu bagus. Sedangkan lossless image compression, dia kompresnya lama, hasil kompresnya bagus. Sekian dari saya, terima kasih.